Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وموالاه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Para ikhwan dan akhwat hamba Allah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah segala puji bagi Allah adalah kita senantiasa panjatkan atas nikmat Allah yang tiada terkira banyaknya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau akhlakul karimah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi, senantiasa mengikuti teladan beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian ayat Allah di dalam surah Ali Imran dimulai dari ayat 153 hingga 155. Sebagaimana tadi sudah dibacakan pada muqaddimah ayat-ayat tersebut. Baiklah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, pada ta'lim yang lalu, kita sudah sama-sama membahas hingga ayat 152. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah telah benar akan janjinya untuk memberikan kemenangan bagi orang-orang mukmin pada waktu perang Uhud itu. Sudah terjadi peperangan yang menewaskan pihak musuh, banyak yang tewas atau banyak yang mati dari pihak orang-orang musyrikin itu. Akan tetapi karena tidak mentaati apa yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW, maka pada bagian kedua katakanlah, atau setelah setengah perjalanan dari peperangan itu, mulailah timbul ketidakpatuhan oleh sebagian dari pasukan kaum muslimin yang mengakibatkan duka kesedihan yang dialami oleh kaum muslimin berupa kekalahan. Itulah akhir dari bahasan pada ayat 152 surah Ali Imran ini. Kemudian pada ayat 153 ini para ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali dengan firman-Nya ini tentang bagaimana kesudahan ya atau akibat dari bercerai-berainya pasukan
karena sebagian tidak mentaati akan amanat dari Rasulullah SAW berupa jangan sampai turun ya dari pertahanan di atas bukit ini, pasukan panah dalam hal ini, sehingga ada amar atau perintah dari Rasulullah SAW. Tapi yang terjadi justru kebalikannya, justru terjadi pelanggaran. Nah, apa terusan daripada ayat ini, yaitu ayat 153 ini para ikhwan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Ingatlah ketika kalian lari dan tidak menoleh ke belakang ya, kepada seorang pun. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Sedangkan ar-rasul yakni Nabi Muhammad SAW memanggil kalian di tengah-tengah sebagian lagi kalian, atau di antara pasukan yang tetap di tempat yang tidak melarikan diri ya. Fasabakum ghamman bi ghammin likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Maka kalian ditimpa oleh ghamman bi ghammin, kesedihan di atas kesedihan. Ini maksudnya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ketika sebagian lari untuk keluar memisahkan diri dari pasukan karena merasa takut terhadap musuh ya, karena sudah terjadi kekacauan ya, musuh-musuh yang semestinya tidak bisa masuk di kawasan yang dijaga ketat oleh kaum muslimin, ternyata masuk, menyelusup dan mengkocar-kacirkan pasukan kaum muslimin. Maka disinilah letaknya awal daripada kesedihan itu. Ditambah lagi dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kekalahan bagi orang beriman lantaran tidak mematuhi akan amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Ya. Agar kamu sekarang tidak lagi berduka cita atau bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Jadi yang luput itu artinya tidak mendapatkan kemenangan. Ya, luput dari kemenangan. Arti luput itu ya tidak bisa meraih kemenangan gitu maksudnya para ikhwan. Dan yang menimpa ya jelas banding terbalik ya para ikhwan akhwat. Yang menimpa orang-orang beriman pada saat itu adalah kekalahan. Jadi kami ulang lagi para ikhwan, likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum, supaya kalian tidak lagi merasa berduka, bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian. Artinya yang tidak dapat diraih berupa kemenangan dan harta ghanimah ya. Ya para ikhwan ya. Dan tidak pula terhadap yang menimpa berupa kekalahan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha meliputi terhadap segala apa yang kalian kerjakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui
Maha meliputi segala apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman pada saat berperang itu, yakni perang Uhud itu maksudnya. Ini khusus. Tapi ayat ini tentu tidak terbatas pada perang Uhud ya. Terhadap apapun yang dilakukan oleh kita semua, terhadap yang dilakukan oleh semua manusia, Allah Maha mengetahuinya, Allah Maha meliputinya. Ya. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, lalu kita sekarang meningkat pada ayat yang ke-154. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanah. Ya. Kemudian setelah terjadinya kekalahan tadi, ya, terjadinya luput dari kemenangan dan dapat ghanimah serta ditimpa kekalahan, lalu Allah menurunkan atas kamu sekalian atau memberikan, menganugerahkan mim ba'dil ghammi, setelah rasa sedih ya, rasa berduka tadi, amanah, yakni rasa aman. Ya. Berupa apa? Nu'asa. Ya, rasa ngantuk, yaghsha ta'ifatan minkum, yang meliputi satu ta'ifah di antara kalian. Maksudnya satu ta'ifah yang diliputi oleh rasa ngantuk ini adalah mereka yang tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, yang pasrah dengan apa yang menimpa diri mereka, tidak berlarut-larut di dalam kesedihan itu. Jadi mereka ibaratnya dapat musibah tapi bisa tidur gitu maksudnya. Jadi pada umumnya ya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah ya, umumnya manusia apalagi di dalam hatinya ragu dengan pertolongan Allah dalam hidupnya, apabila ditimpa oleh musibah mereka seringkali tidak bisa nyenyak tidur. Ya. Kalau masih tidak nyenyak masih bisa tidur ya. Ada yang sama sekali sampai tidak bisa tidur karena terus-menerus dia memikirkan akan hal yang menimpanya, musibah yang melanda mereka. Nah, seperti itu. Jadi dipikirin terus ya para ikhwan, kenapa kok bisa kalah ya? Padahal tadi sudah banyak berguguran, berjatuhan orang-orang musyrikin. Ini gara-gara sebagian begini begitu, artinya di dalam hatinya kurang rasa tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka dilanjutkan, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum, dan satu taifah lagi mereka itu telah diliputi oleh rasa keraguan ya dan ketakutan di dalam diri mereka ya, segolongan itu. Jadi dicemaskan dalam perasaan mereka, selalu cemas ya. Jadi kalimatnya qad ahammathum anfusuhum, telah ditimpa oleh kecemasan di dalam diri mereka. Kemudian yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, mereka itu menyangka dengan sangkaan yang
tidak baik kepada Allah, tidak benar kepada Allah, dhannal jahiliyah, yaitu termasuk persangkaan jahiliyah. Dalam bagian ini para ikhwan dan akhwat, makna dalam tafsir adalah persangkaan mereka itu adalah kalau benar Muhammad itu seorang Rasul Allah, maka tentu tidak akan kalah dari musuhnya. Nah, ini persangkaan yang enggak benar. Persangkaan jahiliyah semacam itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Yang benar bahwasanya segala sesuatu itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kembali seperti itu. Tidak boleh mengira-ngira, punya prasangka-prasangka yang dalam hal ini cenderung menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala atau menyalahkan juga posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar perbandingan nih para ikhwan akhwat. Kita baca dalam surah Yasin pada ayat 18 itu, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin itu selalu apabila mereka menghadapi ujian yang buruk bagi kehidupan mereka, lantas mereka itu menuduhkan penyebab daripada buruknya nasib, buruknya urusan mereka itu karena para Rasul Allah yang selalu mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan akan penyembahan berhala-berhala yang biasa mereka sembah sebagai tradisi leluhur mereka, sebagai kultur budaya mereka. Jadi seperti itu para ikhwan. Kalau kita baca dalam ayat 18 surah Yasin itu. Ya. Jadi kalau ditimpa oleh hal-hal buruk, mereka selalu mengalamatkan kepada diri para Rasul Allah. Nah, kalau sekarang ini kepada orang-orang yang mendakwakan kebenaran, orang-orang yang mendakwakan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai tempat untuk menumpahkan kekesalan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini sekedar perbandingan saja para ikhwan ya. Jadi dhannal jahiliyah tadi. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Dan mereka itu juga mengatakan, adakah hal lain ya yang kita bisa perbuat dalam urusan ini, sesuatu hal yang berbeda dari apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW dari perintah Allah SWT berupa peperangan ini, gitu maksudnya para ikhwan. Jadi mereka itu ingin keluar dari ketaatan gitu pada hakikatnya para ikhwan. Jadi coba itu disuruh diam untuk anak duduk. Mundar mandir terus. Jadi mereka itu selalu mengatakan bahwa apabila ditetapkan oleh Rasulullah SAW waktu untuk melaksanakan Ghazwa Uhud ya, perang Uhud itu, mereka ingin supaya diundur pada kesempatan atau waktu yang lain. Itu, ini alasan saja supaya mereka itu tidak ikut terlibat di dalam peperangan, itu intinya. Nah,
Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjawab kalimat atau ucapan-ucapan semacam protes ya dari orang-orang atau sahabat-sahabat yang telah terganggu keimanan mereka, baik itu dari pengaruh-pengaruh musyrik orang-orang munafik maupun karena keropos keimanan mereka sendiri. Maka di sini Allah berfirman, "Qul innal amra kullahu lillah." Katakanlah, sesungguhnya ini urusan ini semuanya adalah milik Allah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa lagi oleh manusia dirubah-rubah. Oleh orang-orang beriman merubah-rubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala apabila sudah Allah perintahkan kepada Rasulnya agar mengumpulkan kaum muslimin, tentunya dalam hal ini yang sudah terlatih mereka dalam pasukan atau barisan untuk ghazwa Uhud ini, peperangan Uhud ini para ikhwan. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka ini, jadi orang-orang yang dalam tanda petik tadi seakan protes pada keputusan untuk melaksanakan ghazwa Uhud, mereka itu menyatakan sebahagian dari diri mereka, tetapi menyembunyikan ya sebagian, seperti itu. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Jadi mereka menyembunyikan sebagian perasaan mereka, keinginan mereka itu kepadamu wahai Rasul, wahai Muhammad, begitu. Jadi ini sudah mendekati lah istilahnya kelakuan atau perilaku orang-orang yang ada kemunafikan di dalam dirinya. Perilaku orang-orang munafik yang suka protes tentang hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Jadi mereka itu berkata, tentu dia mengungkapkan perkataannya kepada teman-teman yang ibaratnya satu frekuensi dengan dia ya, yang bisa dia curhat ya. Mereka itu berkata, "Lau kana lana minal amri syai'." Kalau sekiranya dalam urusan ini ada sedikit bisa kita mengubahnya, atau pendapat kita ini bisa diakomodir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira seperti itu. Jadi lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna, tentu tidaklah kita terbunuh di tempat ini. Artinya masih ada umur lah sebagian kita pada tahun ini atau pada bulan di mana ditetapkan ghazwa Uhud itu. Jadi kalimatnya seperti itu. Jadi kalimatnya seperti yang ada dalam ayat ini. Ya. Jadi mereka mengatakan lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Kalau sekiranya ada yang bisa dirubah ya dari urusan ini, tidaklah kami terbunuh di tempat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan lagi kepada Rasulnya dengan kalimat awalnya kul, seperti tadi yang sebelumnya. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim.
katakanlah wahai Rasul, ya, lau kuntum, sekiranya kalian fi buyutikum, ada di dalam rumah kalian. Jadi orang-orang yang ada dalam rumahnya sedang menikmati makanan minuman yang lezat, buah-buahan yang ranum dari buah kurma, anggur dan lain sebagainya yang mereka petik pada saat itu. Kemudian la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'im, niscaya akan keluar orang-orang yang sudah ditetapkan atas mereka al-qatlu, yaitu kematiannya, atau akan terbunuh, ila madaji'ihim, menghampiri atau mendatangi tempat dia akan terbunuh itu. Subhanallah ya. Ya, sebagai contoh saja, ada beberapa berita yang kita baca. Ada orang lagi duduk di rumahnya, lagi bercengkrama dengan istri anaknya, berhubung ada keramaian ya, katakanlah di ujung gang ataupun di perapatan dekat rumahnya misalkan, kelihatan sama dia, tertarik hati orang ini untuk keluar ya, para ikhwan akhwat. Ternyata dia ketika terjadi misalkan ada tawuran begitu ya, ya, kena batu nyasar ya, satu kelompok menimpuki atau melempari sebagiannya, maka terkena kepala ataupun daerah yang sensitif bagi si bapak itu, ya kan, seorang itu. Maka meninggallah orang itu di tempat di luar rumahnya. Nah, itulah apa yang orang bilang itu, ini ajalnya manggilnya dia memang di situ tempatnya, makomnya memang harus meninggal di situ. Tidak meninggal dalam rumahnya, tidak di rumah sakit dan lain sebagainya. Ini kebenaran ayat ini telah banyak dibuktikan, ya kan? Telah banyak terbukti ya oleh kejadian-kejadian di dalam kehidupan dunia ini, para ikhwan dan akhwat. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, dan supaya Allah itu memberikan bala, memberikan cobaan, ujian terhadap apa yang ada di dalam hati kalian semua. Jadi ada orang yang tidak berangkat berperang, ya meninggal dunia juga. Ada orang yang berangkat perang, melihat desingan kilauan pedang di atas kepalanya, tapi tidak syahid, tidak meninggal dunia. Sebaliknya ada pula yang berangkat perang itu yang syahid, meninggal dunia di medan perang, yang syahid. Itu semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, agar supaya Allah itu membersihkan apa yang ada di dalam hati manusia itu, yang paling dalam. Yaitu apa? Ada di dalam sanubari, istilah kita ini, yang paling dalam itu adalah nafsunya manusia itu. Jadi secara nafsu manusia ini kan ada, Allah SWT mengilhamkan di dalam jiwa itu sifat takwa dan sifat fujur. Fujurnya dan takwanya dalam surat Asy-Syams itu. Fujur itu tujuannya adalah untuk menolak segala macam hal-hal yang batil, hal-hal yang buruk. Sedangkan sifat takwa itu adalah untuk menerima, merawat dan membina hal-hal yang baik berupa hidayah, petunjuk Allah SWT dalam kebaikan itu. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah itu maha mengetahui tentang isi di dalam
qalbu atau di dalam hati manusia itu. Ya. Di dalam sadrunnya, jamannya adalah as-sudur, yaitu di dalam hati sanubari manusia. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamas tazallahumus syaitan. Innal ladzina tawallaw minkum, sesungguhnya orang-orang yang berpaling daripada kamu, yaumal taqal jam'ani, pada hari pertemuan, ya. Al jam'ani yaitu dua kelompok, dua golongan, yaitu golongan orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, musyrikin. Orang yang berpaling terhadap perang, maksudnya itu perang pada Bukit Uhud, ya, pada tahun ketiga daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua kelompok besar, yaitu kelompok orang beriman di satu sisi dan kelompok orang-orang musyrikin, orang kafir di sisi lainnya. Innamas tazallahumus syaitanu, sesungguhnya mereka itu hanyalah telah digelincirkan oleh syaitan, telah ditipu oleh syaitan, ya, telah diselewengkan hatinya oleh syaitan, artinya telah diajak maksiat oleh syaitan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diajak oleh syaitan untuk memaksiati Allah dan memaksiati Rasulnya. Jadi dengan kalimat innamas tazallahumus syaitan bi ba'dhi ma kasabu, disebabkan dari sebagian apa yang mereka lakukan. Artinya kelakuan orang-orang yang ada penyakit nifak di dalam hati mereka, di dalam diri dan kehidupan mereka, itulah yang menyebabkan mereka mendapatkan yang memudahkan bagi mereka itu untuk digelincirkan oleh syaitan. Ya. Jadi ini semua adalah akibat. Semua yang menimpa kebaikan itu adalah dari Allah. Semua yang buruk yang diperoleh manusia, yang menimpa manusia, semuanya adalah dari tangan mereka manusia itu. Sebagaimana yang kita baca dalam surah Ar-Rum ayat 41 itu, bahwa kerusakan alam, ya, itu efek daripada tindakan atau akibat daripada tindakan yang sangat ceroboh manusia di dalam merusak lingkungan hidup bagi manusia, ya, seperti halnya penggundulan hutan dan lain sebagainya, mengakibatkan banjir yang terus-menerus melanda bagi kehidupan manusia lain, ya, dari akibat kesalahan, termasuk juga diri manusia yang berbuat kerusakan itu. Seperti itu para ikhwan dan akhwat. Jadi hal-hal yang buruk yang menimpa manusia itu adalah dari diri manusia itu sendiri. Walaqad afallahu anhum, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan dari mereka semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada orang-orang yang beriman yang tadi mereka punya sangka-sangka yang buruk terhadap Allah dan Rasulnya. Mereka punya keinginan untuk memprotes, katakanlah, memprotes putusan dari Allah SWT dan Rasulnya yang melaksanakan ghazwa Uhud ini. Itu Allah SWT nyatakan walaqad afallahu anhum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan atas mereka semuanya. Begitulah luasnya
ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Maka di akhir ayat ini Allah menyatakan innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi Allah memberikan ampunan selama hamba-hambanya mau kembali bertaubat kepadanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu santun kepada hambanya manakala mereka bisa melanjutkan dari tobat mereka itu dengan berbuat kebaikan, berbuat amal yang soleh untuk menutupi hal-hal buruk yang sebelumnya, yaitu diikuti hal-hal perbuatan buruk kita semua ini. Apabila kita sudah menyadari keburukan yang pernah kita lakukan, lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, tentu dengan syarat kita memperbaiki diri untuk menutupi hal-hal yang kurang dalam kehidupan kita dengan keburukan yang sebelumnya itu. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat, kajian pada malam hari ini 3 ayat dari surah Al-Imran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekhilafan dan kekurangan serta dosa-dosa kita. Hadanallahu yakum ajma'in. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.